Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Karani, dan kali ini kita akan membahas mengenai skizofrenia bersama Dr. Fazia, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Fazia, halo Ya, dok, kita lanjut ya, ya dok. oke. Oke. Nah, dokter, benar nggak sih dok, katanya pengidap skizofrenia ini berbahaya, biasanya identik dengan kekerasan, dokter katanya gitu dok. Ya, benar. Jadi sebenarnya kenapa dikatakan berbahaya? Karena salah satu gejalanya yang tadi saya sebutkan ada agitasi ya, atau gaduh gelisah. Namun, seringnya orang-orang dengan skizofrenia itu lebih membahayakan diri mereka sendiri daripada membahayakan orang di sekitarnya. Nah, bisa jadi mereka itu gelisah atau agitasi itu ada mendengar suara-suara bisikan ya, mendengar suara-suara yang menyuruh mereka untuk menyakiti dirinya, misalnya menyuruh mereka untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang atau perilaku yang tidak wajar. Nah, ketika mereka mendapatkan pengobatan yang baik ya, mereka mendapatkan obat secara rutin dan kontrol teratur, gejala tersebut akan membaik, gejala tersebut akan berkurang, sehingga sebenarnya ya mereka sama seperti kita. Ditanya apakah mereka membahayakan, ya tidak, mereka tidak membahayakan, mereka tetap dengan pengobatan yang teratur tersebut mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa berfungsi secara baik, tetap bisa produktif. Jadi ya mereka sama sebenarnya, tidak membahayakan, hanya mungkin nampak seperti membahayakan itu bagian dari gejalanya seperti itu. Jadi dengan pengobatan teratur ya gejalanya akan membaik. Nah, kemudian dokter katanya skizofrenia ini adalah kepribadian ganda, dokter. Benar nggak sih, dok? Ya, sebenarnya kepribadian ganda ini beda ya, beda jenisnya. Ya, kepribadian ganda ini sering kita sebut dengan DID, dissociative identity disorder ya. Jadi adanya beberapa kepribadian dalam dirinya dan juga mempunyai nama-nama dan karakter yang sendiri, karakter khusus seperti itu ya. Mungkin kalau pernah nonton film Split, nah itu dia DID. Nah itu bukan skizofrenia. Jadi orang-orang dengan DID tidak ada halusinasi, tidak ada waham. Jadi gejala yang muncul itu bisa jadi mirip-mirip seperti gangguan depresi atau cemas. Jadi ada impulsivitas ya, ke melakukan suatu tindakan atau perilaku yang tidak memikirkan efek ke depan, jadi mengambil tindakan yang beresiko. Kemudian sering cemas, takut, sedih. Jadi DID itu beda jenis, beda tipe, bukan gangguan skizofrenia seperti itu. Jadi skizofrenia bukan kepribadian ganda, karena kepribadian ganda itu ada diagnosanya sendiri. Oke. Nah, kemudian dokter, dampaknya nih dok, apa dok bagi pengidap skizofrenia ini? Dampak bagi penderita skizofrenia ini yang pasti itu mungkin beban ekonomi ya, yang kelihatan jelas ya. Beban ekonomi ini ada dua, ada ekonomi yang langsung. Contohnya seperti perlu biaya untuk pengobatan, ya. Kemudian perlu biaya untuk transportasi. Mungkin jarak dari rumah dengan fasilitas kesehatannya jauh, sehingga butuh biaya untuk transportasi. Kemudian juga beban ekonomi yang tidak langsung. Contohnya apa? Kehilangan mata pencaharian ya. Jadi karena gejala tersebut mungkin dikeluarkan dari pekerjaan atau sering izin sehingga tidak dipekerjakan lagi. Kemudian juga menurunnya produktivitas. Kemudian selain beban ekonomi juga ada beban psikologis ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini masih ada stigma untuk orang-orang dengan skizofrenia, sehingga mereka malu mengakui, atau keluarganya malu mengakui bahwa ada anggota keluarga yang mengalami skizofrenia, sehingga menyebabkan perjalanan penyakitnya itu akan lebih lama dan sering kambuh. Kenapa? Karena itu tadi, karena malu, karena stigma itu mereka tidak dibawa berobat dan tidak mendapatkan penanganan yang segera dan tidak
mendapatkan penanganan yang rutin, sehingga perjalanan penyakitnya akan lebih lama, gejalanya sering kambuh, dan itu pastinya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien dan keluarganya. Oke. Kemudian dokter, kapan nih dok para penderita ini harus ke dokter? Kemudian dari dokter sendiri bagaimana mendiagnosanya dok? Kita mendiagnosa skizofrenia ini ketika gejala-gejala yang tadi saya sebutkan seperti halusinasi, waham, ya, gangguan emosi, gangguan motivasi, adanya gangguan kognitif ini muncul kurang lebih 1 bulan dan bertahan dalam waktu 6 bulan ya. Kemudian kita juga harus menyingkirkan dulu. Jadi munculnya gejala ini bukan karena gangguan mental organik, bukan karena sakit fisik yang lama, dan juga bukan karena penyalahgunaan zat. Nah, kemudian juga terjadi disfungsi, ya, ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian juga tidak mampu atau terjadi disfungsi dalam fungsi sosial dan pekerjaannya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Jadi adanya disfungsi dalam kehidupan sehari-harinya, dan keluhan ini berlangsung dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, kemudian dokter, apakah skizofrenia ini bisa disembuhkan? Dokter, bagaimana pengobatannya dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya skizofrenia ini keluhannya bisa berkurang, bisa membaik ya, asalkan segera ditangani dan segera dibawa ke tenaga profesional untuk mendapatkan pengobatan. Dan juga pengobatannya ini ada beberapa. Jadi yang pertama itu kita mengurangi gejala, mengurangi keluhannya dengan obat ya. Kenapa? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa salah satu penyebab dari skizofrenia ini kan ketidakseimbangan senyawa kimia di otak, sehingga kita perlu menormalkan kembali senyawa kimia tersebut dengan memberikan pengobatan. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan psikoedukasi untuk keluarga dan penderitanya. Tentang apa? Tentang apa sih skizofrenia itu, gejalanya apa saja, kemudian bagaimana cara mengelola gejala tersebut, kemudian tujuan pengobatan untuk apa, efek obatnya, manfaat obatnya, efek samping mungkin dari pengobatan, seperti itu. Jadi kita memberikan psikoedukasi tersebut. Kemudian kita juga mengajarkan keluarga ya untuk memberikan dukungan kepada penderita skizofrenia dengan cara melibatkan mereka dalam aktivitas. Jadi tidak membedakan, tidak melakukan perbedaan atau diskriminasi antara satu keluarga yang sehat mungkin dengan keluarga yang mengalami skizofrenia. Kemudian juga mereka bisa mengambil. Jadi kita ketika ada satu masalah yang melibatkan mereka, bukan kita yang mengambil keputusan, tetap kita mengikut sertakan mereka seperti itu. Jadi mereka tetap merasa bahwa saya masih dianggap dalam keluarga dan dalam masyarakat. Kemudian melibatkan dalam kegiatan sosial. Kemudian juga memperbaiki komunikasi antar keluarga. Kemudian menurunkan ekspresi emosi ya. Ekspresi emosi ini mungkin seperti ketika orang dengan skizofrenia melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung menunjukkan ekspresi marah atau menunjukkan ekspresi kesal, tapi kita ekspresi emosi kita lebih stabil. Jadi kita bisa mengatakan, oh ya tidak apa-apa, kamu melakukan suatu kesalahan, sekarang kamu jadi tahu bahwa ini salah, besok tidak boleh diulangi lagi. Mungkin ya itu salah satu contoh komunikasi yang bisa dilakukan dalam keluarga dengan penderita skizofrenia. Kemudian juga mengurangi stres ya, karena kadang keluarga yang terlalu sering mengkritik, terlalu sering menghakimi, itu juga bisa menimbulkan stres bagi mereka. Dan juga pastinya bagi masyarakat ya tetap menerima mereka, membuat mereka nyaman dan menganggap bahwa mereka sama dengan orang-orang lainnya. Jadi tidak membedakan. Jangan karena mereka penderita skizofrenia, lantas kita tidak pernah melibatkan mereka dalam acara apapun, dalam acara lingkungan sekitar rumah atau dalam acara sosial. Jadi tetap ajak mereka, libatkan mereka, walaupun mungkin hanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuan mereka. Oke. Nah, terakhir dokter,
kita sebagai masyarakat gitu ya dokter atau keluarga, apa yang bisa dilakukan atau menghadapi penderita skizofrenia ini, Dok? Ya, apa yang bisa dilakukan? Paling paling mudah itu adalah menerima mereka ya, menerima mereka, memberikan dukungan support bagi mereka, kemudian kita mendampingi mereka. Dan bagi keluarga itu sebenarnya sangat penting keluarga memahami fungsi pengobatan, tujuan pengobatannya. Penting sekali keluarga memahami bahwa ternyata pengobatan ini ada manfaatnya, seperti itu ya, ada manfaat. Walaupun mungkin ada efek samping dari obat, tapi itu tidak apa ya, bukan menjadi penghalang gitu. Ketika memang mereka minum obat dan ada efek sampingnya, dokternya akan memberikan obat untuk mengurangi efek samping tersebut. Jadi kita melihat keuntungan dari pengobatan tersebut apa. Kemudian juga apa namanya, membuat pasien itu patuh terhadap pengobatan dengan cara rutin kontrol, minum obat teratur. Kadang yang membuat pasien tersebut tidak kontrol bukan karena keinginan pasiennya, tapi karena keluarganya. Jadi keluarganya menganggap bahwa ngapain sih kamu berobat seperti itu, kamu nggak sakit atau kamu nggak perlu berobat. Atau ketika dia sudah berobat dan gejalanya membaik, udah kamu nggak usah minum obat lagi, nanti ketergantungan seperti itu. Akhirnya kan terjadi kekambuhan, dan ketika kambuh itu akan semakin lama pengobatannya dan akan butuh waktu yang panjang seperti itu. Jadi penting keluarga mendukung pasien dalam pengobatan dan keluarga memahami gejala-gejala sehingga ketika muncul kekambuhan bisa segera tertangani dengan baik, bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga komunikasi yang baik, dukungan dari keluarga itu sangat penting untuk kesembuhan penderita skizofrenia. Kemudian kalau dari masyarakat yang menerima mereka ya, tidak mengucilkan, tidak memberikan stigma ya kepada mereka, menganggap bahwa mereka sama dengan orang yang lain, dan menganggap mereka bahwa ketika mereka sudah melakukan pengobatan ya mereka tetap bisa berfungsi dengan baik, tetap bisa beraktivitas sehari-hari, dan libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan, ajak mereka ngobrol seperti itu ya. Jadi tidak mendiskriminasikan dan tidak mengucilkan. Jadi membuat penderita atau orang dengan skizofrenia merasa nyaman dan merasa mereka diterima oleh lingkungan dan oleh keluarganya. Oke, baik. Baiklah, Dokter Fazia, ternyata nggak terasa kita sudah banyak sekali berbicara soal skizofrenia. Terima kasih banyak Dokter Fazia atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Baik. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah mendapatkan tadi informasi yang banyak dan obrolan bersama Dokter Fazia soal skizofrenia, kemudian juga tadi tentang pengobatannya. Yang paling penting adalah tadi adalah support keluarga, bagaimana keluarga memahami pengobatannya, kemudian gejalanya, bagaimana menghadapinya, dan juga sebagai masyarakat tidak mendiskriminasi atau sampai melakukan bullying gitu ya terhadap penderita skizofrenia ini. Jadi kita sama-sama mensupport. Semoga berguna dan juga bermanfaat untuk sahabat Eljon semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Fazia, spesialis kedokteran jiwa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.